Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanan Rosanti dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 2B. Di sini saya akan melakukan praktik tindakan postural drainase dan suction. Postural drainase adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengalirkan sputum atau dahak yang berada di dalam paru-paru agar mengalir ke saluran pernafasan yang lebih besar sehingga lebih mudah dikeluarkan. Tujuan dari suction dan postural drainase itu sama-sama agar memudahkan dalam pengeluaran dahak. Di sini sudah ada alat-alatnya. Yang pertama ada stetoskop, lalu ada handscoon, ada cairan NaCl, ada kom untuk cairan NaCl, ada bengkok, lalu ada pengalasnya, ada gelas untuk minum, ada bak instrumen yang berisi selang suction, lalu ada tabung suction. Yang pertama saya lakukan yaitu komunikasi terapeutik. Selamat pagi Bu, apakah benar dengan orang tua anak Sansan? Adik semalam mengeluh ada dahak ya? Ya. Baik Ibu, perkenalkan saya Susar Hanhan. Di sini saya bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Hari ini saya akan melakukan tindakan suction dan postural drainase yang bertujuan untuk mengeluarkan dahaknya. Tempatnya di sini sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah bersedia? Setelah pasien bersedia, kita menutup sampiran untuk menjaga privasi pasien dan kita akan mencuci tangan. Mencuci tangan 6 langkah. Yang pertama, gosok kedua telapak tangan, 2 punggung tangan secara bergantian, 3 sela-sela jari, 4 buku jari, 5 ibu jari, 6 kuku-kuku jari, lalu dibilas di ujung kuku sampai ke siku. Setelah selesai mencuci tangan, kita mendekatkan alat dan memakai handscoon. Setelah itu, kita akan melakukan pengecekan segmen paru yang akan di postural drainase menggunakan stetoskop. Dicek dulu ya. Tarik nafas. Tarik nafas lagi. Sekarang duduk ya, kakak bantu. Tarik nafas ya. Lalu kita menganjurkan anak untuk batuk efektif. Sebelumnya kita ajarkan terlebih dahulu. Nah, Adek ikutin kakak ya. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas lagi. Buang. Lalu kita beri air hangat. Adek diminum ya. Sekarang coba dibatukin. Ayo batuk. Lagi. Susah ya? Lalu anjurkan pasien untuk tiduran kembali. Jadi sekarang bertiduran ya. Selanjutnya, melakukan postural drainase mengatur posisi anak sesuai dengan hasil pengecekannya. Yang pertama, apabila sputum berada di bagian paru-paru atas, berarti posisi kepala harus lebih tinggi. Adek, maaf ya. Seperti ini. Lalu yang kedua, apabila sputum berada di bagian samping paru atau lateral, posisi anak seperti memeluk guling. Maaf ya, Dek. Miring ya. Oke. Lalu yang ketiga, apabila sputum berada di bagian paru-paru bawah, posisi kepala lebih rendah. Dek, maaf ya. Sekarang bisa tengkurap nggak? Kakak bantu ya, tengkurap. Seperti ini. Karena pasien berada di bagian paru-paru atas, sputumnya, kita melakukan posisi bagian kepala lebih tinggi. Adek, maaf ya, kita telentang lagi ya.
Selanjutnya kita akan melakukan clapping hand dan vibrasi. Sebelumnya alasi dada pasien menggunakan handuk. Maaf ya Dea, saya taruh handuk. Lalu setelah itu kita lakukan clapping hand dengan tangan seperti mangkuk. Maaf ya Dea. Dilakukan selama 3-5 menit. Lalu kita lakukan vibrasi selama 2-3 menit. Oke ya. Setelah itu kita anjurkan pasien untuk batuk efektif kembali. Jadi ambil ya. Kakak bantu bangun deh. Batuk lagi ya, batukin. Gue tiduran lagi. Dilakukan berulang sampai lendir pasien tidak ada. Namun bila masih ada, kita akan melakukan suction. Selanjutnya itu teknik suction. Atur posisi pasien dengan posisi supinasi. Maaf ya. Lalu pasang perlak di atas dada pasien. Lalu kita dekatkan alat seperti bengkok. Kita masukkan cairan NaCl ke kom. Kita ambil selang suctionnya. Kita masukkan ke NaCl. Lalu kita masukkan ke hidung pasien. Adik tarik nafas ya. Jadi bengkok. Dilakukan secara berulang dan kepada hidung secara bergantian. Tarik nafas deh. Lalu buang ke bengkok. Setelah selesai, kita rapikan alat. Buang selang suction ke dalam bengkok. Kita rapikan alat. Nanti kakak ambil ya. Lalu setelah itu kita melepas handscoon. Lalu kita cek respon pasien. Adek, gimana sekarang? Apakah lebih lega pernapasannya? Ya, baik Ibu, tindakan saya sudah selesai ya. Apabila Ibu membutuhkan bantuan saya, bisa mencet bel yang tersedia atau memanggil saya di ruang perawat. Terima kasih. Setelah itu kita mencuci tangan kembali. Sekian tindakan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.